Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang representasi makna dari iman. Setelah kita belajar tentang representasi makna dari Islam beserta arkanul Islam, maka kita akan lanjutkan di sini bagaimana makna dari iman tersebut. Pastinya kita juga akan belajar tentang arkanul iman juga, karena di dalam iman kita harus tahu rukun-rukun iman itu ada berapa. Tapi yang terpenting bukan jumlahnya ada berapa, tapi apa? Makna yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Sekarang kita lihat, kalau kita menelaah tentang iman, ya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 3-5, yang berbunyi, kalau kita tahu ya, Al-Baqarah itu merupakan surat yang pertama, ya, di dalam Al-Quran, pasti juga juz pertama, ya, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, pada ayat ini itu dijelaskan makna ketika kita beriman, yang pertama kita harus meyakini terkait sesuatu yang gaib. Apa itu yang gaib? Paling mudah berbicara tentang neraka surga. Itu gaib. Karena kita belum bisa melihat secara kasat mata. Tapi kalau kita berbicara yang lain, ada malaikat, ada bangsa jin, ada bangsa syaitan, gitu ya. Kemudian ada mizan, gitu ya. Ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan, al-bals, ya, itu hari kebangkitan. Itu semuanya sesuatu yang masih gaib, karena kita belum bisa melihat. Selain kita harus percaya dengan yang gaib, ayat itu menyampaikan, memiliki makna bahwa kita juga harus berbagi. Ya. Kemudian kita harus membantu satu sama yang lain dari apa? Dari rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti di sini mengandung makna gitu ya. Selain kita berbicara tentang masalah sesuatu yang gaib, tapi juga ada perintah ketika memiliki iman harus mengedepankan juga tentang hal-hal yang bersifat berkaitan dengan dunia. Nah, itu kalau kita melihat dari surat Al-Baqarah. Tapi kalau kita menelaah dari surat yang lain, banyak ya. Makna iman itu tidak akan terfokus hanya di bagian itu saja. Ini saya ngambil dari bagian ayat gitu ya, yang ada di surat Al-Baqarah. Kemudian kalau kita melihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini kisahnya sebenarnya ada malaikat gitu ya, yang menyerupai seorang makhluk manusia gitu, kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, ma huwal iman? Ya, dijawab sama Rasulullah, iman itu apa? Nah, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, Rasulullah menjawab bahwa iman itu apa? Antuk mina. Hendaknya kita percaya atau yakin billahi kepada Allah sebagai Tuhan kita. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatnya Allah jumlah yang wajib kita ketahui ada 10 beserta tugasnya. Harus tahu ya, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Dalam beberapa kitab bahwa yang bertugas untuk membagikan rezeki itu juga malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil, Raqib Atid, kemudian Mungkar Nakir, Malik Ridwan. Nah, itulah 10 malaikat yang harus kita ketahui. Tapi ulama berpendapat bahwa jumlah malaikat
itu tidak ada tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diwajibkan untuk mengetahui 10 itu saja. Kemudian warusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Ketika kita berbicara rasulnya Allah, maka yang wajib kita ketahui jumlahnya 25 dari Adam sampai khataman nabiyyin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang berpendapat bahwa gitu ya, jumlah nabi itu tidak 25, tapi yang berpendapat 313. Tapi yang berpendapat lebih dari itu. Terus perbedaan antara Rasul dan Nabi apa? Kalau Rasul mendapatkan wahyu wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi ini mendapatkan wahyu, tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul, saya terlewat ya. Sebelum Rasul, kita harus percaya kepada wakutubihi, ya. Wakutubihi. Ini yang nomor 3. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kutub di sini adalah kitab-kitabnya Allah. Kita tahu bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah, kitab samawi, ya, jumlahnya ada 4. Pada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Furqan, Al-Quranul Karim itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai petunjuk hidup kita. Tapi selain kitab itu, kita juga diberikan as-suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Siapa yang memiliki suhuf di dalam Al-Quran? Diabadikan, yaitu suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Lembaran-lembaran tentang ajaran-ajaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi tidak hanya 4 kitab saja, gitu ya. Tapi apa? Ada lembaran-lembaran miliknya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang harus kita ketahui. Warusulihi, rasul-rasulnya Allah tadi jumlahnya wajib kita ketahui 25, ya. Nah, dari 25 ini ternyata masih akan terbagi lagi, terpilih ya. Adanya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini apa? Rasul yang mendapatkan perhatian luar biasa. Mendapatkan perhatian luar biasa ini apa? Mendapatkan cobaannya pun juga luar biasa. Maka menjadi pilihan. Siapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini ternyata masih terbagi lagi, terpilih lagi sebagai seorang rasul yang disebut dengan Al-Mustafa. Artinya Mustafa ini adalah pilihannya dari pilihan, gitu ya, Al-Mustafa itu. Siapa beliau? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itulah bergelar Al-Mustafa. Makanya sebagai Sayyidul Anbiya. Wal yaumil akhiri, kita harus yakin kepada hari akhir, hari kiamat. Karena kita tahu bahwa yang ada di dunia ini semuanya fana, pasti akan hancur. Yang baqo itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus mempercayai ada watu minabil qadari, kita harus percaya dan yakin sama qada qadarnya Allah, khairihi, baik dari segi yang baik menurut Allah, wa syarrihi, dan jelek. Baik jelek kita harus yakin itu semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara bahasa iman ini berasal dari kata apa? Amana yu'min. Amina yu'minu ya. Yang berarti apa? Pembenaran. Kita membenarkan atau adanya suatu keyakinan atau adanya suatu pengakuan. Jadi kalau kita beriman berarti kita membenarkan, kita meyakini, kita mengakui. Itu secara bahasa. Sedangkan secara syar'i ya, ini ulama berpendapat namanya iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi, kita percaya dengan hati kita, wal qaul,
bil lisani, kita ucapkan dengan lisan kita, wal amalu bil arkan, dengan anggota badan kita melakukan semua rukun-rukun yang ada di dalam iman itu, tapi ada tambahan, yazidu wa yanqus. Dan terkadang iman itu bertambah luar biasa, naiknya semangatnya luar biasa. Terkadang ada yang yanqus, berkurang. Tapi perlu diketahui, namanya yazid wa yanqus di sini, bukan iman kita terus bertambah jadi 2, 3, bukan ya. Biasanya ulama berpendapat, kalau yazid, artinya iman kita lagi naik, berarti amaliyah kita dalam kebaikan itu bertambah luar biasa. Sedangkan kalau iman kita kurang, atau yanqus, berkurang gitu ya, maka amaliyah kebaikan kita itu berkurang, atau bahkan malah bertambahnya kemaksiatan kita. Karena keimanan itu tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang maksiat. Jadi iman di sini adalah perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan lisan, serta perbuatan anggota badan, al-arkan, al-jawarih kita ini. Melakukan semua apa yang kita yakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum kita sudah tahu ya bahwa rukun-rukun iman ini ada 6 ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi berdasarkan dari hadis Rasulullah tadi ya. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri ya. Wa antuk minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya ini ya. Kita pertama iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadha dan qadar. Nah, ini sebenarnya hanya representasi ketika kita berbicara dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Terbentuknya iman itu karena kita memiliki keyakinan di dalam hati kita. Terus kita ucapkan dengan lisan. Artinya apa? Lisan kita selalu mengimani, Masya Allah. Kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada kitab Allah. Dan direpresentasikan dengan perbuatan anggota badan kita sesuai dengan syariat ya untuk menegakkan iman tersebut. Nah, itu terbentuknya iman pada diri kita. Artinya apa? Hati kita, lisan kita, kemudian anggota badan kita itu harus serasi, tidak silih ginje ya, atau tidak berbeda satu dengan yang lain. Ya. Tingkatan iman ini ada yang sifatnya iman taklid. Taklid itu kita mengikuti orang ya, kita percaya gitu saja, yakin gitu ya. Artinya ketika orang menyampaikan ini terus kita yakin, itu sifatnya adalah percaya, taklid, mengikuti dari ucapan orang itu. Sedangkan iman ilmi itu karena kita memiliki pengetahuan gitu ya terkait dengan masalah kita, keyakinan. Artinya kita yakin karena kita memiliki pemahaman keilmuan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu iman ayyan. Nah, di sini kita melibatkan hati kita, gitu ya, untuk memproses, mempercayai tentang keimanan. Kemudian yang keempat ada iman hak atau yang terkenal dengan hakul yakin, ya. Artinya apa? Hati kita yang berbicara tentang iman itu. Bukan hanya pikiran tok, tapi hati kita sudah sangat luar biasa. Biasanya di sini sudah golongan orang-orang yang makrifat ya. Artinya makrifat, syariatnya bagus, tirakatnya luar biasa, makrifatnya luar biasa. Kemudian yang kelima yaitu iman hakikat. Hakikat di sini sudah lupa dengan seluruh keduniaan. Karena isinya hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita memang iman taklid sama ilmi. Karena apa? Kita tidak boleh serta-merta percaya begitu saja. Artinya apa? Kita berusaha untuk mencari keilmuan yang terkait dengan keimanan. Tapi kalau untuk ayyan, untuk hak sama hakikat, ini biasanya iman yang dimiliki oleh para pilihan-pilihan makhluknya. Allah, gitu ya, yang dipilih oleh Allah. Jadi enggak semua akan bisa mendapat ini. Ini berasal dari kitab Kasyifatus Syaja ya, karangan dari di dalamnya kitab Kasyifatus Syaja ini menjelaskan tingkatan iman ini.
Biasanya iman yang nomor 3, 4, ke-5 itu adalah tingkatan iman yang sangat luar biasa. Nah, semoga kita bisa menjadi bagian dari iman yang ketiga, keempat, ke-5 dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita berbicara tentang ciri-ciri orang beriman, gitu ya. Nah, ini dari surat Al-Anfal, gitu ya. Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wujilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ini mereka yang ketika disebut nama Allah, mereka akan gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka akan semakin bertambah imannya, gitu ya. Kalau sudah bertambah imannya, gitu ya, maka amal-amal perbuatannya menjadi semakin luar biasa. Selain itu di surat Ali Imran juga ada intamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'malu muhit. Nah, jika kamu memperoleh kebaikan, ya, maka ya, jika kamu memperoleh kebaikan, ya, maka orang yang mendapatkan kebaikan itu akan merasa bersedih hati. Ya. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, maka dia akan gembira. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka mendapatkan musibah atau yang lainnya, mereka akan memiliki sifat sabar, tawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya itu semuanya merupakan tipu daya ketika kita hidup di alam dunia. Nah, itulah terkait dengan ciri-ciri orang beriman. Tapi perlu saya sampaikan, ini hanya bagian dari ayat Al-Quran yang saya ambil. Kalau teman-teman belajar sendiri, mungkin banyak sekali terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, tentang ciri-ciri orang yang beriman. Sangat banyak sekali. Pesan saya, kalau kita mau mengetahui dan kita mau meningkatkan rasa keimanan kita, marilah saya mengajak pribadi saya, sama antum semuanya, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa sebagai panduan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah terkait ketika kita belajar representasi makna iman beserta bagaimana tingkatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.